Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solihah, yang sehat-sehat semuanya ya. Insyaallah di pertemuan terakhir ini Pak saya akan memberikan sebuah sedikit pendalaman materi secara global dan motivasi buat anak-anak nanti menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Sarang-sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih anak-anakku. Semoga baca Fatihah ini kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sedikit pendalaman yang nanti akan dipelajari atau diujikan di PAT itu bab 9 dan bab 10. Insyaallah anak-anak Pak saya yakin anak-anak bisa melaksanakan, mengerjakan soal-soal nanti yang ada di PAT. Pertama itu bab 9. Bab 9 ini tentang bacaan dan gerakan salat fardu. Anak-anak silahkan dipelajari dari mulai pengertian, terus bacaan, gerakan, misalkan gerakan takbir, terus gerakan ruku, gerakan i'tidal, gerakan sujud, tasahud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Nah itu anak-anak, silahkan anak-anak seperti anak-anak belajarnya adalah ketika anak-anak sholat setiap hari, sholat fardu itu. Insyaallah kalau anak-anak sholat fardu, ini bacaan maupun gerakannya pasti bisa. Baik anak-anakku, untuk bab 9, anak-anak silahkan kupas kembali tentang bab 9, dibuka lagi di buku paketnya. Dan sekarang yang tentang bab 10. Bab 10 itu tentang kisah teladan para nabi dan rasul, yakni dimulai Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Bagaimana kisahnya tentang Nabi Adam? Silahkan anak-anak buka kisahnya Nabi Adam itu bermula bisa dari penciptaannya, atau ketika Nabi Adam itu peristiwa dengan para malaikat dan iblis itu, atau ketika Nabi Adam diusir dari surga lalu dia kehidupan mulai di dunia itu, bisa saja ya. Terus kisah-kisah teladannya karena Nabi Adam ini contohnya melakukan kesalahan itu, terus Nabi Adam segera bertaubat menyesali perbuatannya itu. Terus yang kedua kisah Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah nabi yang istimewa yang diizinkan oleh Allah untuk melihat surga dan neraka. Pada waktu itu malaikat Israel yang mengantarkannya, yang mendampinginya. Nah itu bagaimana juga sikap teladannya yang bisa kita terapkan anak-anak. Tuh ada Nabi Idris itu rajin ibadah, rajin belajar, dan pandai menunggangi kuda. Wah luar biasa. Yang ketiga Nabi Nuh. Nah kisah Nabi Nuh ini bagaimana umatnya sampai-sampai umatnya ini ditenggelamkan dalam banjir bandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengikuti Nabi Nuh selamat
mengikuti perahunya yang sudah diberi kabar oleh Allah untuk membuat sebuah perahu di atas gunung, sampai kaumnya yang tidak beriman pun menganggap gila. Nabi Nuh itu memiliki sikap kesabaran yang luar biasa. Demikian anak-anak sikap teladan dari para nabi dan rasul. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak seperti Nabi Adam, Nabi Idris maupun Nabi Nuh yang kita pelajari di PAI kelas 1. Ya, anak-anak silahkan buka lagi bab 10 tentang kisah teladan para nabi dan rasul, Nabi Adam, Idris dan Nabi Nuh alaihissalam. Begitu anak-anak, pokoknya pesan Pak saya, persiapan PAT dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, khusus di pelajaran PAI silahkan ya, pelajari lagi. Dan jangan lupa pesan dari Pak saya, salatnya tetap harus kudu dilakoni. Kedua, belajarnya semakin rajin, semakin giat seperti Nabi Idris. Yang ketiga, ngajinya, anak mutual itu harus ngaji. Kalau nggak ngaji bukan anak mutual, gitu ya. Minimal sehari selembar, atau mulai maghrib, atau subuh, atau siang hari, sore hari, silahkan. Gitu anak-anakku, dari Pak saya sebagai pendalaman sekilas dan motivasi dari Pak saya. Dan mohon maaf apabila dari Pak saya, selama Pak saya mengajarkan baik secara langsung maupun lewat daring ya, lewat media, banyak kesalahan, kekeliruan, Pak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada anak-anakku yang solih dan solihah, dan kepada ayah bunda serta sekalian. Dari Pak saya mohon maaf juga Sugeng Riyadi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi dengan Pak saya berarti di ujian PAT. Setelahnya ketemu lagi di kelas 2. Mudah-mudahan semuanya naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Sekian dari Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.